لك يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmah Nur Laila. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pesan positif ibadah sholat. Kali ini saya akan mengambil tentang rahasia besar di balik ibadah sholat. Pertama, pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya berbunyi, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat berikut begitu eksplisit menjelaskan adanya keterkaitan antara sholat dengan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang muslim. Pengaruh sholat memang tidak dapat dijadikan sebuah tolak ukur untuk menggeneralisasi dan menghukumi kepribadian semua orang. Tetapi paling tidak dalam ayat ini Allah menjelaskan sikap manusia begitu dari sudut pandang, karakter, dan watak atau tabiat yang dibawanya. Salat itu membersihkan jiwa, mensucikannya, mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan takarub dengannya di akhirat. Salat sebagai salah satu bagian penting ibadah dalam Islam, sebagaimana bangunan ibadah yang lain juga memiliki keistimewaan yang banyak sekali. Tetapi ia tidak hanya memiliki hikmah spesifik dalam setiap gerakan dan rukunnya. Namun secara umum, sholat juga memiliki pengaruh yang sangat besar dan drastis terhadap perkembangan kepribadian seorang muslim. Tentu saja hal itu tidak serta-merta dan langsung kita dapatkan dengan instan dalam pelaksanaan sholat. Manfaatnya tanpa terasa dan secara gradual akan masuk dalam diri muslim yang taat melaksanakannya. Pertama, keterkaitan antara sholat dan akhlak. Sholat sebagai tiang agama, penyangga bangunan megah lagi perkasa. Ia sebagai cahaya terang keyakinan, obat pelipur ragam penyakit di dalam dada dan pengendali segala problem yang membelenggu langkah-langkah kehidupan manusia. Oleh karenanya, sholat dapat mencegah perilaku keji dan munkar, menjauhkan hawa nafsu yang condong pada kejelekan untuk mencapakannya sejauh mungkin. Ibadah sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam adalah bangunan megah indah yang memiliki sejuta ruang yang mengandung semua inspirasi dan aspirasi serta ekspresi positif seseorang untuk berperilaku baik. Karena perbuatan dan perkataan yang terkandung dalam sholat banyak mengandung hikmah, yang diantaranya menuntut kepada mushali untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Sayangnya, sholat sering dipandang hanya dalam bentuk formal ritual, mulai dari takbir, ruku, sujud, dan salam. Sebuah kombinasi gerakan fisik yang terkait dengan tatanan fikih, tanpa ada kemauan yang mendalam atau keinginan untuk memahami hakikat yang terkandung di dalam simbol-simbol sholat. Terdapat nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah sholat. Sholat juga melatih kebersihan. Jadi sebelum sholat, seseorang disyaratkan untuk mensucikan dirinya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu ataupun bertayamum. Hal ini mengandung pengertian bahwa sholat hanya boleh dikerjakan oleh orang yang suci dari segala bentuk najis, dari kotoran, sehingga kita diharapkan selalu bersih dan suci. Di sini kebersihan yang dituntut bukanlah secara fisik semata, akan tetapi meliputi aspek non-fisik, sehingga diharapkan orang yang terbiasa melakukan sholat akan bersih secara lahir maupun batin.
Selain melatih kebersihan, sholat juga sebagai latihan untuk kedisiplinan, misalkan kedisiplinan waktu. Waktu pelaksanaan sholat sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh merubahnya seenaknya, menggantinya, memajukan ataupun mengundurkan waktu pelaksanaannya yang akan mengakibatkan batalnya sholat kita. Hal ini melatih kita untuk berdisiplin dan sekaligus menghargai waktu. Dengan senantiasa menjaga keteraturan ibadah dengan sungguh-sungguh, manusia akan terlatih untuk aturan dalam sholat, seperti syarat sahnya, tata cara pelaksanaannya, maupun hal-hal yang dilarang ketika sholat. Batasan-batasan ini juga melatih kedisiplinan manusia untuk taat pada aturan, ataupun tidak menuruti keinginan pribadi semata. Kemudian disebutkan pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Menunjukkan bahwa jika manusia sesungguhnya diciptakan di dunia ini agar terus beribadah kepada Allah, maka dari itu sebaiknya kita sebagai umat manusia berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat amal baik bagi sesama makhluk ciptaannya. Allah pun menjanjikan tempatan terbaik di sisinya saat hari akhir nanti bagi hambanya yang senantiasa berbuat baik bagi sesama dan rajin beribadah setiap hari. Namun dalam memenuhi kewajiban beribadah seperti sholat wajib sehari-hari haruslah dilakukan dengan ikhlas dan sesegera mungkin agar mendapatkan keutamaan. Melaksanakan sholat tepat waktu memiliki banyak keutamaan yang jarang diketahui oleh manusia. Padahal keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang bersegera melaksanakan sholat saat azan dikumandangkan bukanlah hal yang main-main. Sholat merupakan media komunikasi antara sang Khalik dan seorang hambanya. Media komunikasi ini sekaligus sebagai media untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat. Selain itu, sholat bisa menjadi media untuk mengungkapkan apapun yang dirasakan seseorang hamba. Jadi, apabila kita menganggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kita akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kita mengerjakannya. Anggaplah sholat itu sebagai pertemuan yang kita nanti dengan Allah, dengan Tuhan kita. Dan anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kita untuk bercerita dengan Allah. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لك يا حبيبي